gue barengan, ya kan? Berbeda kan experience-nya. Dan itu adalah perangkap selanjutnya yang gue percaya akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Dimana semua orang tuh udah dikurung ya, di rumah susun yang sangat kecil. Mungkin rumahnya dari kayu gitu, tapi kalian pakai VR, kalian bisa di Swiss. Mereka akan lebih diem. Itu kalian bayangin, mereka bisa nonton sinetron, tapi mereka berada di dalam sinetronnya. Mereka bisa jalan-jalan di rumah sinetronnya. Karena itu impian yang mereka mau kan, entertainment. Di sini kalian coba pikir ya, waktu itu gue itu suka ketemu dengan partner gue, waktu gue bikin perusahaan startup gue di McD Puri. Waktu COVID, gue ke McD di Puri. Ya, lu mau tahu apa yang dilakukan sama mas-masnya? Gue pesan ya kan, gue nurut tuh, gue pakai masker ya kan. Padahal gue nggak pernah mau, karena kebetulan di McD itu harus, kalau nggak lu nggak boleh pesan makan. Di tempat lain gue gak pernah pakai masker. Kalian pas COVID lagi bener-bener ekstrimnya, itu gue lagi party di villa di Bali. Gue kasih tau lo, gue lagi bener-bener party di villa di Bali. Dan itu semuanya party. Dan gak ada yang kena COVID. Gak ada satupun teman gue kena COVID party di Bali. Di McD ini gue disuruh pakai, ya kan, disuruh makan. Pas makan pun dia masih suruh gue untuk pakai. Gue sampai berantemin mas-masnya, gue inget banget. Gue bilang, goblok, gue bilang, gimana caranya gue makan kalau gue pakai masker? Dibilang harus sambil pakai katanya. Itu orang gila. Akhirnya orang turun-turunin kan, ya, akhirnya jadi kasus karena dibilang ini dakinya naik semua ke atas gitu. Jadi lu makan ya kan, lu pakai, lu turunin ya, lu mesti jalan keluar, lu pakai. Nah, kalian balik ke pertanyaan gua awal. Kalau lu punya semua uang di dunia, apa yang lu suka? Kontrol. Itu jawabannya adalah untuk ngetes kalian. Itu lucu untuk mereka. Lu bayangin orang-orang yang cetak uang itu lucu untuk mereka. Orang-orang bodoh ini pakai masa tutup pakai lagi. Pas makan McD gitu. Lucu untuk mereka. Mereka mau lihat seberapa jauh kalian bisa dibudakin untuk kontrolnya mereka. Dan kalian gak mau ngelawan. Kalau lu ngelawan ya, lu akan digantikan sama siapa? Orang yang gak ngelawan. Jawabannya adalah robot. Kalian mungkin bilang gini, oh ini terlalu futuristik bang, ini gak akan terjadi. Podcastnya Deddy Corbuzier itu keluar ya, gue syuting itu 4 bulan. Waktu ChatGPT itu masih 10.000 usernya. Gue mungkin salah satu user pertama di Indonesia ChatGPT. Kenapa? Karena gue selalu suka lompatan dari teknologi. Sebelum influencer gembel itu bahas tentang AI, gue itu udah belajar prompting di sana. Makanya gue tahu, begitu gue keluarin podcast itu podcast 4 bulan shootnya. Dia telat, dia keluarin 4 bulan setelahnya. Itu gue bilang dengan jelas bahwa pekerja pertama yang akan dikeluarkan dari AI adalah kreatif. Semua orang, mana mungkin kreatif. Begitu lu coba sendiri, lu akan tahu, lu jadi tahu kan, oh Midjourney itu ternyata secanggih ini ya. Justru dia bisa bikin film yang orang biasa gak bisa bikin. Gue udah bilang, gue udah prediksi, karena gue suka prediksi masa depan. Kenapa gue bikin video seperti ini, hidup itu gak adil? Karena gue mau kasih kalian gambaran masa depan. Itu akan sangat distopia mampus. Lu sekali-sekali jalan ke Cina ya, ke kota namanya Chongqing. Di sana lu akan tahu dengan jelas seberapa distopia dunia itu. Indonesia belum nyampe sana. Itu lu bisa lihat bangunan super mewah ya, bener-bener udah kayak di masa depan. Itu ada MRT lewatin apartemen, orang berentet pakai G-Class lewat, lalu ada pemulung di sampingnya. Lu akan lihat seperti itu. Jakarta udah mirip-mirip. Ada orang yang cuman gajinya UMR, ada orang yang punya gedung. Cuman belum terlalu kelihatan social disparity-nya. Indonesia akan mengarah ke arah sana. Kesenjangan sosial itu akan semakin besar. Yang miskin itu akan makin ditindas, yang kaya itu akan makin kaya.